قال له موسى لن أتبعك على ما قلت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Umahat? Alhamdulillah sehat. wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Uma Nurhayati baru bergabung ya? Iya, Oh, Masya Allah. alhamdulillah ada agenda. Iya, barakallahu fikum. Kita mulai aja Umahat ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa bisri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka kajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Eh, Alhamdulillah ya Ummahat ya, pagi ini Allah masih memberikan nikmat iman ya, nikmat Islam ya, nikmat sehat ya, terus waktu luang ya, sehingga kita masih bisa mengkaji ini ya. Mudah-mudahan Allah ridho terhadap kita dan mengampuni dosa-dosa kita ya ya. Eh, karena memang tidak ada nikmat yang paling berharga di dunia ini ya, kecuali nikmat iman ya. Dan itu lebih berharga dari segala-galanya. Kalau kita mungkin tidak seperti orang-orang yang mungkin dia mempunyai kedudukan yang tinggi di dunia gitu ya. Mungkin dari segi harta atau jabatan mungkin gitu ya. Tapi ketika dia tidak memiliki iman, itu belum ada apa-apanya dibanding orang yang memiliki nikmat iman yang diberikan ya, yang dianugerahkan nikmat iman. Maka ketika kita tidak memiliki apa-apa ya, maka kita punya satu yang mungkin tidak dimiliki mungkin sama orang-orang kafir ya. Kita punya Allah ya. Mungkin itu yang paling berharga ya. Ketika kita Allah berikan taufik, memberikan hidayah ya, petunjuk kepada kita kepada jalan yang lurus, jalan yang benar gitu ya. Jalan yang diikuti oleh para orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk sebelum kita gitu ya. Kita mengikuti langkah-langkah mereka ya. Mudah-mudahan istiqomah sampai di akhir zaman ya ya. Nah, pada kali ini masuk ke materi kelima ya. Nah, ini materi kelima ini materi inti dari pembahasan dari iman dan cabang-cabangnya. Mungkin saya tidak umumkan di kelas ya, karena memang supaya kejutan aja gitu ya. Kalau biasanya memang saya ini kasih judulnya gitu, pengantarnya gitu ya. Tapi untuk sekarang kita ini aja kejutan di Zoom aja langsung gitu ya. Bahwasanya pada hari ini kita akan bahas tentang tauhid. Nah, tauhid ini adalah kunci ya, pokok dari keimanan ya. Iman dan cabangnya itu paling tinggi ya. Tauhid yang paling tinggi atau cabang iman yang pertama yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Itu yang disebut dengan tauhid. Bukan hanya sekadar ucapan, bukan hanya sebagai istilah gitu ya. Bukan hanya sebatas kalimat gitu ya, tapi di situ ada konsekuensinya. Kalimat la ilaha illallah. Itu yang disebut dengan tauhid ya, yang insya Allah akan kita bahas hari ini ya, tentang apa itu tauhid. Nah ya. Jadi keutamaan tauhid mungkin akan kita bahas nanti ya. Apa itu keutamaannya yang luar biasa gitu ya, sampai kok bisa menjadi pokok inti dari iman dan cabang-cabangnya ini gitu kan. Nah, karena apa? Tak ada yang melebihi beratnya timbangan tauhid nanti. Ya. Bagaimanapun seseorang memiliki banyaknya dosa gitu ya. Mungkin dia pernah melakukan dosa-dosa besar gitu ya. Tapi ketika dia mempunyai modal tauhid dalam hidupnya, maka timbangan tauhid itu jauh lebih berat daripada dosa-dosanya. Mungkin ini luar biasa ya ya. Yang menarik dari pembahasan ini ya. Tauhid ya, tauhid. Kedudukan yang paling tinggi dari seorang hamba di sisi Allah adalah ketika tauhidnya benar, ketika tauhidnya sudah sesuai ya dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, kita tidak akan tersesat ya selamanya ya, selama kita berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Nah ya, ini tauhid. Bentar ya. Nah, kemudian yang paling menarik dari tauhid ini adalah ya, ini adalah merupakan dakwah para nabi dan rasul. Ya, Rasul pertama kali diutus oleh Allah ya. Melalui malaikat Jibril gitu ya, diturunkan wahyu, kemudian diutus beliau sebagai nabi, sebagai utusan. Maka dakwah yang diserukan Allah ya, diperintahkan kepada Rasul adalah mentauhidkan Allah, disuruh kepada para manusia gitu ya, untuk mentauhidkan Allah ya, mengabarkan kepada manusia untuk supaya kita mentauhidkan Allah. Coba kita lihat, dicek aja dari
apa namanya, Rasul Nabi Nuh ya. Itu kan kalau Nabi Adam itu tidak ada pembahasan tentang syirik di situ. Karena kan pembahasan ini terkait dengan tauhid itu adalah lawan kata syirik. Maka ketika Allah menyerukan tauhid itu, ketika karena memang ada merebak ya syirik di tengah-tengah manusia. Ya, pada waktu itu ketika di zaman Nabi Nuh ya para umat ya umat Nabi Nuh ini menyekutukan Allah ya, menyembah apa namanya foto-foto patung. Kemudian pada saat itu Allah merintahkan Nabi Nuh untuk berdakwah sampai beliau mendakwakan tauhid ini 950 tahun lamanya beliau berdakwah gitu ya. Yang diseru apa? Tauhid. Menyeru kepada Allah gitu ya, mengesahkan Allah karena memang orang-orang yang menyekutukan Allah ya. Kebanyakan dosa mereka ya mungkin pada hari ini kita adalah muslim gitu ya, yang juga menyembah Allah, tapi pada waktu itu masyarakat waktu itu mereka menyembah berhala gitu ya, menyekutukan Allah gitu ya. Maka dakwah tauhid itu diserukan kepada mereka. Kemudian nabi berikutnya, nabi rasul dan berikutnya sampai kepada Rasulullah, dakwah mereka adalah dakwah tauhid, menyeru mengesahkan Allah. Ya, karena banyaknya orang menyembah berhala, menyekutukan Allah di situ gitu ya. Maka tauhid ini adalah dakwah para nabi dan rasul gitu ya. Kemudian tadi disebutkan cabang iman tertinggi. Dan tadi juga disebutkan menjadi timbangan terberat di akhirat. Nah, ini Kemudian tauhid kita ya antara kita nih ya itu bertingkat-tingkat. Setiap kita itu tidak mempunyai tauhid yang sama gitu ya. Tauhid kita berbeda-beda. Tingkat tauhid kita berbeda-beda. Nah, ini akan kita kupas hari ini tentang tauhid ini ya. Yang luar biasanya pembahasan tauhid. Nah, ini materi kelima ya. Sebegitu pentingkah belajar tauhid? Ya, betul ya. Belajar tauhid itu penting karena syirik itu genting. Kenapa hari ini kita melihat ya, syirik itu bukan hanya sebatas menyembah berhala gitu ya, tapi kita menuhankan Tuhan-Tuhan yang lain. Ya. Lebih mementingkan perkara-perkara yang lain selain Allah. Dan akhirnya ini bisa salah satu jatuhnya kepada syirik. Ya. Kita lebih menuhankan dunia, kita lebih menuhankan harta mungkin gitu ya. Tapi memang kita nggak menyembah berhala di sini enggak. Nah, pada saat ini ketika hati kita sudah terpaut kepada dunia dan tidak ada lagi ada ketakutan kepada Allah terhadap apa yang kita perbuat ya, dosa-dosa mungkin ya, yang itu adalah sebenarnya Allah larang gitu ya. Tapi kita lakukan karena kesombongan kita merasa tidak lebih hebat daripada Allah, kita merasa lebih hebat daripada Allah atau tidak merasa lebih bodoh daripada Allah gitu ya. Sehingga kita ketika ada perintah kita cuek aja gitu ya. Ketika kita mendengar ayat-ayat Allah masih kita membantah gitu ya, masih meragukan gitu kan. Ya ketika kita mendengar ayat Allah apa? Sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat gitu ya. Kemudian kita ketika mendengar hadis yang mungkin tidak sesuai dengan hati kita mungkin ya, atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya, maka kita menolaknya. Nah, apakah kita tidak lebih merasa bodoh daripada Allah dan Rasulnya gitu ya? Nah, maka ini salah satu yang akan menjadi tingkat tauhid seseorang itu akan berbeda-beda. Nah, itulah pentingnya tauhid karena syirik itu genting. Nah, pertama kali ya yang mungkin waktu itu kita udah bahas, yang ibarat kita mengisi air, yang pertama kali dilakukan adalah membersihkan wadahnya. Itu yang pertama waktu itu ya ya. Kita bersihkan hati kita dari segala bentuk kesyirikan ya, karena memang lawan dari kata tauhid adalah syirik ya. Nah, wadah yang bersih dari kesyirikan ya, maka itu akan mudah menyuburkan tauhid di situ gitu ya. Makanya dalam surat apa namanya di Al-Baqarah ya, yang sering kita baca tuh ya, tentang bahwasanya Allah berfirman fama yakfur bitaghuti wa yu'minu billah. Ya enggak? Di surat Al-Baqarah ayat 256, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, ya. Didahulukan di situ apa? Didahulukan mengingkari taghut dulu, ya. Kita ingkari dulu taghutnya,
kita hindari dulu syiriknya, baru kita akan mudah beriman kepada Allah gitu ya. Mengandung isyarat bahwa harus dibersihkan dari kolbu kita itu segala syirik. Ya, baik itu syirik samar ya. Yang ria itu disebut syirik samar ya, Om ya. Samar dia gitu, tapi dia sebenarnya syirik. Kemudian baru kita bisa mengisinya dengan tauhid. Ya. Nah, ria tadi bayangkan ria itu termasuk syirik ya. Tapi di situ masuknya ke syirik kecil ya, samar gitu ya Om ya, tersembunyi seperti dia karena Allah, tapi ternyata ada orientasi lain ketika dia beramal ya Om. Nah jadi di sini jangan heran gitu ya, saat kita melakukan apa tadi ya, bila sulit bertahan saat melakukan kebaikan, akhlak mulia. Ketika kita berakhlak juga ya, akhlak mulia, rajin sholat, puasa, tahajud, dan lain sebagainya, tapi belum menguatkan tauhid gitu ya, maka itu belum ada apa-apanya. Karena apa? Karena tauhid itu ibarat angka 1 di angka 1000. Saya sebutkan itu, kenapa angka 1 di angka 1000? Kalau kita belum mentauhidkan Allah, belum subur iman kita kepada Allah, yang menjadi cabang tertinggi tadi dari iman, ya dari rukun iman ya, rukun iman itu ada 6. Dan cabang tertinggi adalah iman kepada Allah atau mentauhidkan Allah, maka kita bagaikan tidak ada apa-apanya. Ibadah kita tidak berarti. Karena apa? Karena ternyata di ibadah-ibadah yang kita lakukan bukan ditujukan kepada Allah. Bukan untuk beribadah kepada Allah, tetapi untuk yang lainnya. Nah ini ya maksudnya Om ya. Angka 1 di angka 1000. Saking pentingnya tauhid ya. Dan gentingnya syirik ya, maka kita harus mempelajari tauhid terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat di sini keutamaan tauhid itu di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, disebutkan di sini, 1 kartu sakti la ilaha illallah itu lebih berat dari 99 kartu ya catatan dosa. Bayangkan 1 kartu yang kita berikan kepada Allah ya, kelak di hari kiamat gitu ya, di hari akhirat, maka itu lebih berat daripada 99 kartu catatan dosa kita. Nah ini dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, artinya ya, ada seorang yang terpilih dari umatku pada hari kiamat, dari kebanyakan orang ketika itu, lalu dibentangkanlah kartu catatan amalnya yang berjumlah 99 kartu. Setiap kartu jika dibentangkan sejauh mata memandang, kemudian Allah menanyakan kepadanya, apakah engkau mengingkari sedikit pun dari catatanmu ini? Maka ia menjawab, tidak sama sekali wahai Rabbku. Kemudian Allah bertanya lagi, apakah yang mencatat hal ini berbuat zalim kepadamu? Lalu ditanyakan pula, apakah engkau punya uzur atau ada kebaikan di sisimu? Maka dipanggillah laki-laki tersebut dan ia berkata tidak. Allah pun berfirman, sesungguhnya ada kebaikanmu yang masih kami catat. Insya Allah ada kebaikanmu 1. Ini luar biasa ya ya. Saking saktinya kalimat la ilaha illallah, tauhid seseorang ya, saking saktinya, maka sehingga kamu tidak termasuk orang yang zalim pada hari ini. Maka Allah langsung yang bersaksi kamu tidak zalim hari ini. Maka lantas dikeluarkanlah apa 1 kartu sakti tadi. Ya, bitokoh itu kartu sakti yang bertuliskan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu ia bertanya, apakah ini yang bersama dengan catatan-catatan yang penuh dosa tadi? Maka Allah berkata padanya, sesungguhnya engkau tidaklah zalim. Lantas diletakkanlah kartu dosa di dalam 1 daun timbangan dan 1 kartu ampuh tadi la ilaha illallah di daun timbangan lainnya. Ternyata daun timbangan penuh dosa tersebut terkalahkan dengan timbangan yang penuh, yang ampuh ya. Tersebut dikalahkan dengan timbangan kartu tadi la ilaha illallah tadi. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4300, Tirmizi nomor 2639 dan Ahmad di 213. Nah, ini keutamaan dari tauhid yang luar biasa, Jadi dia mengalahkan dari
banyaknya catatan dosa kita 99 kartu dibentangkan sejauh mata memandang. Bisa dibayangkan ya, saking besarnya catatan dosa, itu ada 99 kartu gitu ya. Maka itu tidak ada apa-apanya gitu ya. Dibanding ketika seorang mempunyai dalam hatinya gitu ya, tauhid yang tinggi. Ya. Karena apa? Dia mementingkan mempelajari tauhid dulu sebelum yang lain. Ya mungkin kita butuh juga ilmu fikih, kita butuh ilmu apa ya contohnya siroh misalkan ya. Tapi apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu, yaitu yang sesuatu yang penting yang akan kita bawa mati, yang akan ditanya kelak di hari kiamat, yang akan kelak ditanya di alam kubur, yaitu tauhid, tauhid kita. Makanya kan di alam kubur ini yang pertama ditanya oleh malaikat adalah man buka, siapa Tuhanmu gitu ya. Maka ini adalah salah satu tauhid yang luar biasa ya Umi. Maka di sini disebutkan ini termasuk keutamaan tauhid yang paling besar, yaitu mengalahkan dosa tadi ya. Sebab tadi sudah diampuni oleh Allah dan Allah yang langsung mengatakan hari ini kamu tidak akan terzolimi. Hari ini kamu akan ibaratnya udah selamat gitu ya. Allah langsung yang mengatakan hari ini kau akan selamat. Jadi sebesar apapun seseorang hamba melakukan dosa, ketika dia mempunyai tauhid, maka itu lebih besar keutamaan tauhidnya. Daripada sebagaimana orang melakukan amal solih yang banyak, tapi dia sirik kepada Allah, ternyata amalannya nggak berarti apa-apa. Jadi sirik ini genting, Jadi kita harus pelajari juga apa itu sirik nih. Selama ini bisa jadi kita kena nih dosa sirik. Yang kita mungkin nggak tahu ya, karena dosa sirik ini agak samar ya ya. Ada hal-hal kecil mungkin ya, sehingga kita terlalu menuhankan sesuatu misalnya, berlebihan, sehingga Allah pun di belakang jadinya gitu ya. Nah ini yang mungkin akhirnya masuk ke dalam sirik-sirik kecil ya. Meskipun itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam gitu ya, seperti sirik besar, tapi itu akan membuat kita apa namanya ya, tidak bertahan ya dalam keimanan kita gitu ya. Karena itu yang paling penting, tauhid. Kemudian lebih berat dari 7 langit dan bumi. Yang kedua ya ya. Nah Rasulullah SAW bersabda, Musa berkata, nah ini Nabi Musa SAW berkata, Ya Rob, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk mengingatmu dan berdoa kepadamu. Maka Allah berfirman, ucapkanlah hai Musa, la ilaha illallah. Maka Musa berkata, ya Rob, semua hambamu mengucapkan itu gitu ya. Maka Allah berfirman, hai Musa, seandainya ketujuh langit serta seluruh penghuninya selain aku gitu ya, dan ketujuh bumi diletakkan dalam satu timbangan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam timbangan yang lainnya, maka kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Tuh ya. Ini hadis Ibnu Hibban nomor 6218, hadis riwayat Ibnu Hibban ya. Nah, ini disebutkan keutamaannya lebih berat, masih dikatakan 7 langit dan 7 bumi itu masih ringan dibandingkan orang yang sudah mempunyai tauhid. Ini modal besar banget ya ya. Kemudian yang ketiga, melindungi darah, harta dan kehormatan seorang di dunia. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, darah dan hartanya akan terjaga. Sedangkan perhitungan hanya di sisi Allah. Ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 25 dan Muslim nomor 20 ya. Kemudian yang keempat, apabila seseorang mengucapkan kalimat tauhid dengan jujur dan ikhlas, maka ia selamat dari kekafiran dan kesyirikan tadi ya. Otomatis dia nggak syirik. Serta menjadi muslim sekaligus mukmin yang bertauhid. Nah, bagaimana mungkin ya kita bisa melarang orang tadi ya manusia, melarang manusia dari riba, zina, kemaksiatan. Kemudian kita tidak memperhatikan dia syirik atau enggak. Kita tidak memperhatikan tauhidnya gitu ya. Maka kita tidak malah mengakhirkan pembahasan tauhid ya. Bagaimana bisa gitu ya? Ternyata orang yang masih melakukan syirik dia mau membahas fikih gitu misalkan ya. Maka ternyata itu belum bukan sesuatu yang menjadi prioritas ya. Itu dia sedang tidak memprioritaskan ilmu yang harus dipelajari terlebih dahulu. Maka kita harus hilangkan dulu kesyirikan gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat antara proses dan hasil gitu ya, ikhtiar dan rezeki
dalam bingkai tauhid seperti apa gitu ya. Nah, tadi disebutkan bahwa tauhid kita kan bertingkat-tingkat gitu ya. Nah, kita tingkat di mana? Tingkat tauhid seseorang itu sesuai dengan kadar keyakinannya terhadap Allah. Apa yang dia yakininya terhadap Allah. Kalau semakin tinggi dia keyakinannya terhadap Allah, kadar keyakinannya kepada Allah, maka semakin tinggi tauhidnya. Semakin dia meninggikan Allah, gitu ya, semakin tinggi tauhidnya. Ya, jadi menjadikan Allah segala-galanya, gitu ya. Sehingga apa? Itu akan mempengaruhi nilai tauhid seseorang. Puncaknya adalah apa? Saat tak ada lagi orientasi yang dia atau tujuan tertinggi bagi dia kecuali hanya Allah. Apapun yang dia lakukan orientasinya Allah, Allah gitu ya. Kalau kata orang gitu ya, Allah lagi, Allah terus ya. Allah lagi, Allah terus gitulah ya gitu ya. Nah, jadi semuanya Allah. Apa yang dia lakukan ya untuk Allah. Ketika mendidik anak untuk Allah. Ketika dia berdakwah hanya untuk Allah. Ketika dia melayani suaminya hanya untuk Allah gitu ya. Meskipun kadang perlakuan orang terhadapnya mungkin nggak sama dengan perlakuan dirinya nih, misalkan ya, dia udah berbuat baik, tapi orang nggak berbuat baik. Nah, ketika orang yang dia hanya orientasinya Allah, dia ya udah gitu ya. Aku hanya untuk Allah kok gitu ya. Semua perbuatanku untuk Allah. Aku nggak butuh balasan dari yang lain gitu kan. Nah, itu ya, balasan yang sebaik-baik yang pemberi balasan adalah Allah. Maka nggak ada lagi rasa sakit hati karena nggak dihargai. Sakit hati karena apa, Karena merasa kok kebaikanku nggak dibalas. Kita udah perhatiannya lebih gitu ya, tapi ternyata orang itu nggak melakukan hal yang sama gitu ya. Maka akhirnya sakit hati. Karena apa? Karena ingin minta balasan dari orang tadi. Yang kita harapkan balasan itu hanya dari Allah harusnya gitu ya. Coba kalau misalkan dia aja nggak perhatian, ngapain aku perhatian sama dia gitu ya. Dia aja nggak baik, ngapain aku baik. Nah, itu salah satu bentuk kita mengharap balasan dari orang itu gitu ya. Maka yang kita menjadi harapan kita hanya Allah gitu ya. Maka tauhid itu akan semakin meningkat gitu ya. Ketika seseorang tadi ya menjadikan Allah segala-galanya, udah nggak ada lagi yang lain-lain gitu ya, kecuali ya semuanya adalah sarana untuk Allah gitu ya. Maka Allah pun akan bantu kita gitu. Ya, kita nggak usah sedih, maksudnya dalam keadaan sedih sekalipun gitu ya, ada Allah gitu ya. Itu maksud dari pembahasan tauhid ya, Nah, sesuai dengan kadar kita keyakinan kita kepada Allah dan tujuan kita apa? Orientasi kita Allah bukan gitu ya. Ketika seseorang mencari nafkah gitu ya, orientasinya apa? Hanya sekedar duit ataukah memang dia di situ ada menyelipkan niat karena Allah di situ gitu ya. Dia untuk hanya mengharap balasan Allah. Ya tadi ya, nggak usah gitu ya. Perhatian kita nggak jadi perhatian sama orang gitu ya, atau kita nggak berbuat baik ke orang karena orang itu nggak baik ke kita misalkan ya. Ini berarti kita belum menyuburkan tauhid kita bahwasanya yang kita lakukan orientasinya Allah gitu ya. Kemudian Allah itu pasti akan sesuai dengan keyakinan kita kepadanya. Ya enggak, Semakin kita meyakini Allah, Allah sesuai prasangka kita. Makanya orang yang prasangka buruk, ya Allah sesuai dengan prasangkanya gitu ya. Terkadang memang nanti gini gitu ya. Ya udah gitu ya. Allah kadang sesuai dengan prasangka hambanya. Maka keyakinan itu adalah akan menjadi magnet. Ya kalau saya sebut tuh ya keyakinan itu kayak magnet. Kayak magnet gitu ya. Jadi kalau kita semakin lemah keyakinan kita kepada Allah gitu ya, maka juga akan lemah. Dia akan menarik-narik kebaikan itu, termasuk rezeki nih ya. Lemah dan kuatnya seseorang menarik kebaikan yang diperoleh, baik itu rezeki dan selainnya gitu ya, maka itu akan sesuai dengan tingkat keyakinannya kepada Allah. Karena magnet tadi, ya udah, aku kan cari duit paling dapatnya seginilah sehari gitu ya. Dia udah ngasih patokan buat dirinya sendiri misalkan. Padahal Allah itu maha luas gitu ya. Maka sesuai ini keyakinan kita. Nah, misalkan ada suami istri yang berbeda gitu ya keyakinannya. Nah, ini juga akan tarik menarik nih.
Karena memang antara suami istri kan misalkan gitu ya, saling melengkapi, saling ini ya, mengingatkan mungkin gitu ya. Maka magnet rezeki itu ya sesuai dengan keyakinan kita. Nah ya bukan dari sesuai dengan apa yang kita upayakan aja gitu ya. Terkadang kita hanya bersandar kepada diri kita, bersandar kepada kekuatan kita, bersandar kepada kepintaran kita gitu ya, mencari uang misalkan. Padahal enggak. Padahal Allah yang berkehendak terhadap rezeki seseorang. Kalau Allah kehendaki rezekinya banyak, meskipun dia hanya sebentar ya bekerja, tapi dia benar-benar ikhlas gitu ya, benar-benar dia dirinya dipersembahkan hanya untuk Allah hidupnya gitu ya, maka Allah berikan rezeki dari jalan yang nggak disangka-sangka. Itulah disebut dengan takwa ya. Banyak dalam dalil itu ya, baik Al-Qur'an dan hadis gitu ya. Disebutkan bahwasanya takwa itu ya, takwa seseorang itu sangat mempengaruhi rezekinya juga. Ya itu ibarat magnet tadi keyakinan kita gitu ya. Tapi bagaimana kalau nggak terjadi? Nah itu adalah qadarullah karena memang itu semuanya adalah ilmu Allah yang kita nggak tahu. Allah mau ngapain kita nggak tahu ya Allah mau memberi sedikit atau banyak yaitu Allah yang tahu. Sementara kita hanya mengupayakan gitu ya. Kadang kan ada orang gitu ya. Oh, aku udah begini nggak dapet juga gitu ya. Aku udah bertakwa kok biasa aja gitu. Berarti masih dipertanyakan takwanya. Takwanya benar-benar untuk mendapatkan harta untuk Allah apa atau takwanya untuk ingin hanya menarik harta gitu kan. Nah, maka ini tergantung tadi ya, sesuai dengan keimanan kita kepada Allah. Maka Allah sesuai dengan keyakinan hambanya. Nah, mindset tentang hasil tidak mengkhianati proses nih misalkan ya. Itu mungkin bisa jadi memang realita, betul adanya. Tapi itu hanya matematika manusia dan kita tidak bisa mengeneralisir itu. Kadang ada orang ya, hasil tidak mengkhianati proses gitu ya. Apa yang aku lakukan kudu pasti berhasil. Ternyata enggak. Semua itu ada di tangan Allah, itu ilmu Allah ya. Itu berbicara tentang matematika Allah. Matematika Allah kita nggak bisa jangkau. Maupun kita melakukan proses yang terbaik, kalau hasilnya ternyata kata Allah A gitu ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Tapi memang di sini Allah memerintahkan kita berikhtiar. Nah, bagaimanapun hasilnya itu bukanlah sesuatu dalam matematika kita, tapi itu adalah matematika Allah. Nah, ini Om ya, ternyata mindset itu hasil tidak mengkhianati proses kayaknya bisa di apa ya? Di bukan bisa menjadi sebuah ini ya, moto ya. Karena memang itu tidak bisa digeneralisir dan memang itu mungkin bisa juga menjadi realita, kadang terjadi gitu ya. Betul terjadi, tapi itu bukan sesuatu yang baku gitu ya. Ya ya. Nah, jadi segala sesuatu itu kita tidak boleh menyandarkan kepada diri kita sendiri, menyandarkan kepada materi, ya. Menyandarkan kepada jaminan makhluk. Coba kalau kita ya, dijamin nih, kamu setiap bulan aku kasih uang 5 juta. Bisa tenang ya tenang gitu ya. Tenang, merasa tenang dengan jaminan makhluk. Tapi terkadang jaminan Allah sendiri yang Allah berikan jaminannya kepada setiap orang yang beriman gitu ya. Kita nggak tenang. Aduh besok nggak ada lagi gitu ya, uangnya udah nggak ada lagi gitu ya. Maka kita keyakinan kita kepada Allah sejauh mana? Kita meyakini bahwa Allah yang menjamin kita. Setiap bahkan hewan melata di dunia pun dijamin rezekinya. Burung yang terbang berangkat di pagi hari dan sore hari pulang gitu ya. Itu semuanya udah dijamin gitu kan. Nah, kita malah percaya dengan jaminan manusia. Tenang Om, kamu ku jamin ya uang 10 juta sebulan. Tapi siapa yang tahu? Bisa jadi orang itu bangkrut misalkan. Ya enggak? Tapi kalau Allah yang menjamin, yang Allah langsung berikan dalam Al-Quran dan hadis misalkan disebutkan, kita malah merasa masih belum yakin. Nah, jadi keyakinan kita berarti belum ada apa-apanya di situ gitu ya. Ya, bentar ya. Bentar ya,
Nah ya, jadi nanti pertanyaannya ya. Jadi di sini disebutkan ya, buah tauhid yang benar adalah saat menjadikan Allah sebagai penentu segala urusannya. Penyerahan dan penyerahan diri totalitas hanya kepada Allah. Ketenangannya lahir dari keyakinannya terhadap jaminan Allah, bukan dari jaminan selainnya. Ketika Allah sudah menjanjikan sesuatu, ya, terkadang janjinya ini, janji Allah kita ragukan ya ya. Dan siapapun itu manusiawi gitu ya. Jamin ketika Allah menjanjikan sesuatu, rasanya, duh gimana ya gitu ya. Masih kurang yakin gitu. Padahal Allah sendiri tidak pernah menyalahi janji. Misalkan kita melakukan sesuatu yang diperintahkan dan buahnya seperti ini, disebutkan buahnya, hasilnya seperti ini nanti gitu ya. Atau dalam hadis misalkan, kalau kamu begini, kamu akan begini misalkan ya. Kemudian kita masih meragukan itu, berarti kita tidak percaya dengan janji Allah sendiri. Nah, itu berarti juga mempengaruhi tauhid seseorang, keyakinan seseorang. Tauhid ini lebih ke iman kepada Allahnya, Tapi kalau akidah tadi ya, itu merangkup semuanya. Baik itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada gaib yang lainnya gitu, Iman kepada yang lain-lainnya. Rasul, hari kiamat, takdir dan lain sebagainya. Takdir itu juga dia akan saling terkait juga dengan tauhid ya. Hubungannya pembahasannya dengan iman kepada Allah ya. Ya karena takdir itu adalah ilmu Allah gitu ya, termasuk juga beriman kepada Allah, tauhid juga ya. Nah, kemudian tadi ya, ketenangannya lahir dari keyakinannya terhadap jaminan Allah. Ketika ada orang yang menjamin, ya udah kita juga gantungkan jaminan kita yakini gitu ya, bahwasanya Allah yang akan menjamin. Meskipun orang itu udah menjamin, ya mudah-mudahan Allah kabul gitu ya, mudah-mudahan benar, Allah mudahkan gitu ya. Ada kata-kata Allah di situ. Ya. Mudah-mudahan Allah yang sembuhkan misalkan ya. Ya, ini nanti pembahasannya panjang nanti Om ya. Nah, kemudian dan yang kita peroleh itu ya, kita berusaha, usaha dinilai adalah ibadah, kewajiban ya Kemudian adapun tadi hasil itu terserah Allah. Mau dia hasilnya baik atau hasilnya juga sedikit ya, itu terserah Allah. Bagaimana Allah berkehendak gitu ya. Kemudian di sini bukan kita memperoleh kaya raya misalkan ya. Ini adalah sebab kerja kerasku loh gitu ya. Kan ada orang yang gitu ya. Ini semua karena aku nih. Ya, ini udah mendahulukan, udah memiliki buih butir-butir kesombongan gitu ya. Ini adalah hasil kerja kerasku. Kalau bukan karena kepintaranku nih, nggak akan bisa kayak gini gitu ya. Atau misalkan kalau bukan karena aku nih, kamu nih nggak selamat. Tapi ada apa? Ada kita selipkan Allah. Kalau bukan Allah yang menyelamatkan gitu ya. Kalau bukan Allah yang memberikan ini gitu ya, maka semuanya mungkin nggak akan begini gitu ya. Nah itu maksudnya di situ. Jadi meyakini Allah, memang diselipkan Allah di setiap keyakinan ya perkataan-perkataan yang demikian gitu ya. Ketika menjanjikan sesuatu, mudah-mudahan Allah ini ya me, memudahkan dan lain sebagainya, gitu ya. Ya. Kemudian bahkan kita merasa amal yang kita raih ya, itu karena kebaikan kita. Ya enggak, Nah, ini yang kebanyakan mungkin saya juga terjebak kadang. Dan itu kadang kita merasa amal-amal soleh kita gitu ya, yang membuat kita kayak gitu, ya. Aku udah paling baik nih amalnya gitu ya. Ada rasa itu kemudian apa? Timbul di situ ujub gitu ya. Ini berkat amal-amal solihku, rezeki anak solih, rezeki anak solih gitu ya. Maka Allah berikan rezeki itu. Maka ini hati-hati juga ya ya. Karena memang agak sensitif ya, masalah ini sensitif. Bahkan di Ibnu Katsir saya baca gitu ya, antara ketika kita menyandingkan Allah dan menggunakan ya,
ketika kita nih Allah dan si Anu gitu ya, itu udah hampir jatuh kepada syirik. Saya sampai baca seperti itu. Kalau bukan karena Allah dan pakai dan ya, menyetarakan gitu ya. Itu di Ibnu Katsir seperti itu. Di tafsir Ibnu Katsir saya lupa yang membahas tentang ayat apa gitu ya. Tapi di situ saking hati-hatinya gitu ya, ketika kita apa namanya, ada kata wa aja gitu ya, itu juga menjadi perhatian gitu ya, Itu saking waroknya ya, hati-hatinya para ulama itu gitu ya. Nah, itu disebutkan seperti itu. Kemudian karena kesolihan kita ya. Tapi semua itu terjadi adalah atas kehendak Allah, bukan karena apa yang kita lakukan, ya. Jadi, di situ mindset-nya bukan yang apa yang kita lakukan, tapi karena Allah yang berkehendak, gitu ya. Tetap kita melakukan kewajiban tadi, upaya tadi gitu ya, ikhtiar, itu kita lakukan karena Allah, gitu ya. Dan hasil itu terserah Allah. Hasilnya terserah Allah, kehendak Allah. Bagaimana Allah berkehendak. Banyak orang yang bekerja pagi sampai malam, hasilnya sedikit. Banyak orang yang hanya, di rumah bekerjanya gitu ya, hasilnya banyak. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya kerja keras itu bukan patokan. Meskipun di situ kita disuruh bekerja, tapi terkadang bekerja itu akhirnya apa? Melalaikan hak Allah di situ. Padahal ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ada 3 hak yang harus kita tunaikan sehari-hari adalah hak Allah, hak untuk diri sendiri, dan hak kepada manusia lain. Hak Allah berarti kita beribadah kepada Allah, hak untuk diri sendiri kita mungkin salah satunya apa, makan yang thayyib dan halal gitu ya. Kemudian hak manusia lain adalah kita berbuat baik pada mereka gitu ya. Kalau misalkan diperlakukan buruk, ya sudah gitu ya. Yang penting kita udah berbuat baik dan kita nggak mengganggu. Dan kita juga jangan maksain juga, akhirnya aku harus berbuat baik gitu ya. Akhirnya aku harus, kayak mengemis kepada manusia, misalkan ada ya sampai, terlalu ini gitu ya. Padahal manusia itu udah melakukan apa, sesuatu yang apa, melakukan keburukan mungkin gitu ya. Nah itu kita masih aja gitu kayak berlebihan gitu ya. Nah ini nggak begitu juga gitu ya, tapi memang ya yang penting kita berlaku baik dan kita tidak mengganggu mereka gitu ya. Ya sudah kita tunaikan apa yang bisa menjadi, kewajiban kita sebagai manusia. Salah satunya kepada tetangga gitu ya. Kita nggak perlu juga, "Wah aku harus ini," gitu ya, melakukan yang inilah gitu ya, di luar kemampuan bahkan gitu ya. Nah ini juga nggak begitu juga ya, ya, maksudnya itu ya kita selama tidak mengganggu orang lain dan kita berbuat baik pada orang lain ya sudah. Gitu ya. Dan tidak perlu juga, tadi ya berlebih-lebihan sesuai dengan kemampuan kita gitu ya, kayak menjamu yang sesuai dengan kemampuan kita, supaya begini 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 dan sebagainya gitu ya. Seperti itu ya. Jadi, tadi ya matematika Allah, ya udah itu bagaimana Allah berkehendak. Bahkan itu terjadi di luar nalar kita. Sesuatu yang nggak mungkin bisa mungkin bagi Allah. Yang sesuatu uang kita nih hanya, penghasilan 2 juta misalkan, tapi kok, apa namanya tuh, pengeluaran kita 5 juta bisa. Ya itu tadi ya matematika Allah tidak pernah akan sama dengan matematika manusia ya. Jadi kalau dimatematikkan apa, kita semuanya ya, dijadikan dalam matematika kita semua gitu ya, itu nggak akan terjangkau gitu ya, kayaknya nggak akan tenang tuh. Aduh, kebutuhan segini gitu ya. Kemudian uang cuman segini gitu ya. Kalau hanya kita itu ya, salah satu yang membuat orang stres gitu ya, dalam hidup ini apa? Tidak melibatkan Allah dalam hidupnya. Apa-apa dia hanya menyandarkan kepada dirinya sendiri. Dia nggak melibatkan Allah di situ gitu ya. Ada Allah kok yang menolong gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian iman kepada Allah ini adalah cabang tadi disebutkan ya. Dan, artinya apa tadi secara, istilah gitu ya, menjadikan Allah satu-satunya sebagai ilah, Tuhan, ya, atau yang hanya satu-satunya yang berhak disembah. Tak ada lagi zat yang melebihi Allah gitu ya. Yakin sepenuh hati bahwasanya keberadaan Allah dan, apa namanya, tentang ciptaannya, semuanya adalah dari Allah gitu ya.
Nah, ini dalil keberadaan Allah. Ini kita disebutkan di sini dalam surat Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khuliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kami. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Surat Al-An'am ayat 102. Dan banyak dalil yang senada, yaitu di surat Az-Zumar, surat Al-Ghafir gitu ya, Ar-Ra'd, Al-Baqarah dan lain sebagainya. Nah, itu semua menunjukkan Allah itu ada. Jangan sampai seperti kata ateis, Allah itu nggak ada. Ya, bahkan dari mana Allah ada nggak kelihatan gitu ya. Maka hal yang semacam ini dia menganggap bahwasanya Allah itu seperti makhluk. Dia menyerupakan Allah itu seperti makhluk. Dia berasal dari materi tadi ya, orang ateis gitu ya. Dan dia harus melihat dengan melihat sendiri. Nah, ini tidak seperti itu dengan keberadaan Allah gitu ya. Kita lihat dari nasnya, dari Al-Qur'an dan dari dalil akli, yaitu memperhatikan, mentadaburi penciptaannya. Coba kita lihat ya, lihat langit ya, awan gitu ya, kemudian gunung, lautan yang luas, tubuh-tubuh makhluk hidup yang kayak jantung yang memompa setiap hari gitu ya. Kemudian kenapa kita bisa bernafas, meniup meniup udara gitu ya. Hidung kita bisa bernafas, kemudian semua itu kenapa bisa terjadi? Mengapa bisa ada? Ya, mungkin nggak ada orang yang bisa membuat yang seperti ini. Ya, kalau iniin gitu ya, bersama orang-orang ateis gitu ya, mungkin nggak manusia bisa melakukan ini? Membuat lalat aja bisa nggak? Sampai dalam Al-Quran itu perumpamaannya, kalau kamu nggak percaya gitu ya, silakan dalam Al-Baqarah itu ya, Allah menyuruh membuat tandingan, coba buat lalat gitu yang kecil gitu ya, nggak bisa. Tapi mereka masih mengatakan Allah itu nggak ada. Allah itu bukan Tuhan yang tidak terlihat, yang goib gitu ya ya. Kemudian siapa yang bisa menciptakan semua itu? Tentunya ada zat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia yang terbatas. Ada sesuatu yang tidak terbatas dari itu gitu ya. Dan dialah Rob semesta alam dan tidak bisa dijangkau. Dan tidak bisa juga dibayangkan dia seperti makhluk ya. Bahkan ada orang yang membayangkan Allah itu seperti makhluk gitu ya. Ada kalau mukanya, wajahnya, berarti di situ wajahnya seperti makhluk ya. Tidak boleh membayangkan hal yang demikian gitu ya. Atau kakinya, ketika Allah menginjakan kakinya, disebutkan dalam hadis itu kakinya, bukan berarti kaki yang seperti makhluk. Nah, ini juga tidak boleh menyerupakan dengan makhluk gitu ya ya. Kemudian iman kepada Allah juga merupakan tadi ya, rukun iman yang pertama, yang paling penting kedudukannya di antara cabang-cabang iman yang lainnya. Kalau akidah itu adalah iman. Kalau bahasa Al-Qur'annya, akidah itu iman. Sementara kalau iman tadi ya, iman itu banyak ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul. Ya. Dan itu saling tak akan terkait, Om. Makanya mirip-mirip pembahasannya memang gitu ya. Kayak misalkan pembahasan ikhlas, sabar ya. Dengan pembahasan ridho terhadap qadha, itu mirip. Nanti ada bedanya tuh di situ gitu ya. Bedanya apa? Nah, nanti ya Om ya. Ternyata ada bedanya. Apa itu ridho terhadap qadha? Apa itu sabar? Dan apa itu ikhlas? Ikhlas terus kemudian ridho terhadap pembahasan takdir itu juga mirip ya. Semuanya akan saling terkait ya Om ya. Nah, kemudian iman kepada Allah mempunyai arti yaitu membenarkan dengan hati bahwa Allah Ta'ala benar-benar ada, wujud ya, dengan sifat-sifat dan kesempurnaannya. Nanti disebutkan bahwa tauhid itu nanti terbagi 3. Tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Ya. Ada 3 Iman kepada Allah merupakan asas pokok dari segala keimanan tadi ya, yakni keyakinan yang pasti bahwa Allah itu adalah Rob kita, pemilik segala sesuatu, pengatur segala sesuatu. Dialah satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada ilah-ilah lain yang memenuhi hati kita gitu ya daripada Allah.
Dialah Allah yang disifati dengan sifat yang sempurna gitu ya. Ini akan kita bahas nanti 3 tauhid, yaitu tauhid rububiyah, itu ada tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ada 3 Tadi disebutkan bahwa dakwah para nabi adalah dakwah kepada tauhid. Mengapa? Karena kebanyakan mereka adalah melakukan kesyirikan, menentang Allah gitu ya. Nah, pada orang yang mendakwakan tauhid ini, dia akan menentang kebiasaan syirik. Pasti akan melawan arus. Pasti akan melawan arus. Karena apa, Yang berkembang di masyarakat, bahkan ya, mohon maaf, saya nggak akan menyebutkan pesantren dan sebagainya gitu ya. Ada seorang kiai bahkan gitu ya, masih melakukan kesyirikan. Masih melakukan kesyirikan. Ya, masih memegang sesuatu sebagai barang sakti yang dia yakini bisa merubah hidupnya, yang bisa melindungi hidup dirinya. Dia masukkan ke dalam dompet, bahkan ada ini sebagai benteng hidupnya. Apakah dia menganggap sebuah kertas, secari kertas itu menjadi benteng dia dari yang lain gitu ya, dari keburukan misalkan? Nggak bisa. Semua itu adalah menganggap bahwasanya kita udah beralih menuhankan siapa gitu ya. Ada juga yang mengatakan itu hanya sebagai sarana. Tetap saja itu disebut melakukan kesyirikan. Nah, ini ya banyak yang di masyarakat kita ya, yang masih melakukan kesyirikan meskipun itu kecil, kayak mitos ya kayak misalkan apa nih, ada bayi lahir dia pakein kalung, nih kalung ini sebagai penangkal dari jin misalkan, atau penangkal dari gangguan. Itu sebenarnya menangkal gangguan itu siapa? Allah. Maka ketika kita terjun ke masyarakat dan masyarakat banyak yang melakukan hal itu, kita akan terbentur. Pasti akan terbentur, Ya. Terbentur ya, akhirnya apa? Akhirnya orang menolak bahkan gitu ya. Dan kita dianggap menolak menentang tradisi. Sebagaimana waktu itu Rasulullah ketika mengatakan itu ada tatoyur, orang-orang jahiliyah dulu gitu ya, tatoyur, kalau dia mau berangkat dilihat burung terbang ke kanan atau ke kiri nih. Kalau ke kanan berarti baik ya, terus jalan. Kalau ke kiri buruk gitu ya. Maka ini tatoyur ya, yang itu mitos ya ibaratnya kalau sekarang gitu ya. Percaya kepada yang demikian, dan itu sebenarnya tidak diperbolehkan dan itu hukumnya syirik ya, jatuhnya ke syirik. Nah, ini dakwah para nabi ditentang karena menentang tradisi jahiliyah. Yang tadi ya, ketika Rasulullah dibilang gila, majnun ya, tukang sihir, penyair, dukun, pendusta gitu ya. Dan menganggap keluar dari agama nenek moyang dan lain sebagainya. Sama halnya sekarang ketika kita menentang adat, misalkan adat yang nggak sesuai dengan syariat, itu kita dianggap apa, Sudah, ini nggak sesuai dengan adat gitu ya. Agak aliran sesat. Ya, kita mendakwakan Islam yang lurus, malah dikatakan Islam yang sesat. Nah, itu udah terbalik ya, Karena apa? Kita menentang tradisi pastinya. Sebagaimana para nabi menentang orang-orang jahiliyah gitu ya. Nah, tauhid ini terbagi 3 tadi ya, rububiyah. Apa bedanya nih? Orang suka ketukar-tukar nih, Apa beda uluhiyah, rububiyah, dan asma sifat? Yang sering ketukar itu adalah rububiyah dan uluhiyah. Ya. Kalau rububiyah ya, itu adalah artinya Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Nanti bisa kita lihat bedanya di mana gitu ya. Allah sebagai pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu, yang menurunkan hujan dan lain sebagainya. Tadi ya, pokoknya pencipta langit dan bumi. Kemudian tauhid uluhiyah, bahwa Allah lah yang semata, yang berhak diibadahi dan tidak disekutukan dengan apapun. Sementara tauhid asma wa sifat menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Nah, dari sini kita lihat nih, apa perbedaannya nih. Ternyata perbedaannya, kalau rububiyah itu mengesahkan Allah dengan perbuatannya sendiri. Dengan perbuatan Allahnya gitu. Ya enggak, menciptakan bumi, menurunkan hujan, itu lebih dari mengesahkan dengan perbuatan Allah sendiri, perbuatan Allahnya. Ya, kan menurunkan hujan, memberikan rezeki ya. Kemudian tauhid uluhiyah itu penegasan bahwa Allah lah yang
Allah dengan perbuatan hambanya. Berarti dengan perbuatan kitanya. Seperti apa tadi beribadah kepada Allah. Ya, terus kita sholat, zakat, haji, kemudian takut kepada Allah. Itu bentuk uluhiyah kita. Uluhiyah itu berarti lebih dari lebih kepada perbuatan kitanya. Kalau tadi lebih kepada perbuatan Allahnya, kalau uluhiyah itu lebih kepada perbuatan hambanya, beribadah kepada Allah, gitu ya. Itu tauhid uluhiyah tuh. Tapi kalau tauhid rububiyah tadi ya, Allah yang menciptakan. Nah, kemudian apa lagi? Dari mana nih sumber penamaan tauhid ini gitu ya? Ternyata ada di surat Maryam sama bentar. Nah, dari mana sumber penamaan itu gitu ya? Ulama mengatakan ini sumbernya diambil dari surat Maryam ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'buduh wastabir li ibadatihi, kurang jelas ya. Li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyan. Ya. Sini disebutkan dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Di sini Allah menunjukkan apa yang Dia lakukan ya kepada manusia. Allah menunjukkan apa yang Dia lakukan kepada manusia dalam surah Al-Baqarah juga ya, ini disebutkan. Nah, ini penamaan tadi ya. Maaf, ini penamaan dari 3 tauhid tadi. Ya. Tuhan menguasai langit dan bumi, kemudian dan segala yang ada di antara keduanya. Nah, itu tauhid rububiyah. Kemudian sembahlah Dia, berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Itu tauhid uluhiyah kita. Mengilahkan, menuhankan, uluhiyah. Kemudian apa tadi? Asma wa sifat. Kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah gitu ya, Kemudian tadi kita sebutkan tadi ya bahwasanya togut ya, setan, togut dalam artian tadi mungkin saya belum jelaskan ya. Togut itu adalah setan atau kalangan jin atau manusia atau tempat diminta tolong atau apalagi hakim yang berhakim kepadanya atau sistem atau sebuah undang-undang misalkan ya. Undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum Allah itu disebutkan di sini at-taghut. Itu ulama yang mengatakan ya Di sini ada dikatakan artinya adalah setan atau dari kalangan jin yang kita minta pertolongan kepadanya atau manusia tempat kita minta tolong kepadanya kemudian berhakim kepadanya dari selain Allah. Ya. Berhakim kepada sesuatu kepada selain Allah ya. Kita menjadi sumber hukum ya. Sumber hukum kita bukan dari hukum Allah. Dalam artian apa? Untuk masalah ibadah kita bahkan gitu ya. Itu bukan Allah lagi yang ngatur gitu ya. Nah, itu na'udzubillah ya. Ini dikatakan di sini togut artinya adalah itu ya. Sesuatu yang tidak yang bukan dari Allah gitu ya. Atau kita berhakim kepada selain Allah, itu dikatakan togut. Kemudian ibadah. Ibadah itu di sini disebutkan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik itu berupa ucapan atau perbuatan, baik itu zahir maupun batin. Ini adalah definisi ibadah yang paling lengkap. Ibadah itu terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Kemudian di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan
jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita diciptakan Allah hanya untuk beribadah. Ibadah itu luas ya, Jadi di sini disebutkan kenapa kok dikatakan beribadah, karena dalam surah Az-Zariyat ayat 56 ya. Disebutkan Allah menciptakan jin dan manusia itu ya untuk menyembah Allah. Berarti di situ menyembah Allah dari setiap apa yang Allah turunkan. Baik itu dari sisi apa nih sisi aspek ekonomi, aspek budaya, aspek apalagi bermuamalah dengan manusia, dengan diri sendiri gitu ya. Semua aspek pendidikan dan lain sebagainya, politik dan lain sebagainya itu adalah berdasarkan yang Allah perintahkan. Berarti dengan ketika menjalankan itu berarti kita sedang beribadah. Beribadah dalam makna bukan ibadah mahdoh ya. Ada ibadah mahdoh dan ada ibadah yang selain itu. Ya, kayak misalkan kita berbakti kepada orang tua, melayani suami, ya, mendidik anak, misalkan nyuci baju, misalkan itu ya. Nyuci baju itu kan apa tuh ya? Bukan sesuatu yang dalam Al-Qur'an gitu ya. Ini hukumnya ini gitu ya. Enggak jelas begitu, tapi secara umum semua perbuatan yang itu akan ditujukan kepada Allah, maka itu dinilai ibadah. Seperti itu ya. Kemudian syarat ibadah itu ada 2. Ini niat ikhlas dan kedua ittiba. Ittiba itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulnya. Jadi setiap apa yang dicontohkan Rasul, maka itu ketika kita mengikutinya, maka kita sudah melakukan ibadah ya. Niat tadi ya karena Allah, yang kedua caranya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah atau ittiba ya. Nah, Imam Fudail bin Iyad, guru Imam Syafi'i ya, beliau adalah guru Imam Syafi'i. Beliau mengambil firman Allah yaitu surah Al-Mulk ayat 2. Ya, yaitu apa? Liyabluwakum ayyukum asanu amala, supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi di situ dikatakan yaitu amalan yang paling baik, yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu disebut amal yang paling baik. Amalan yang paling ikhlas. Amalan yang baik yaitu tadi yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya. Dan kita kadang sesuai dengan tuntunan Nabi, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang itu berbeda-beda. Nah, ini khilafiyah. Nah, ini yang akhirnya khilafiyah yang kita terkadang bermusuhan gara-gara khilafiyah. Menganggap oh ini kamu kan kok gitu sih gitu ya. Salah itu, sesat gitu ya. Padahal di situ ada dalil yang lain. Makanya dalam Islam itu ada yang disebut dengan fikih yang beragam pendapat ya. Dan kita saling menghargai aja gitu ya. Kayak misalkan ada yang kunut, ada yang nggak kunut. Berantem tuh gitu ya gara-gara itu. Ya, kemudian ada niat yang dilafazkan, ada yang nggak boleh dilafazkan. Kemudian akhirnya berantem juga gara-gara yang demikian gitu ya. Maka kita harus cerdas gitu ya. Kadang kita karena terlalu apa ya kayak tadi ya terlalu menganggap ilmu kita yang paling benar, akhirnya apa menjas orang salah dan akhirnya jatuhnya kepada khawatirnya ya setan masuk di situ membuat diri kita ujub dan kemudian menganggap orang lebih buruk ya. Ini jebakan setan ya Nauzubillah. Ada orang yang beriman nggak bisa dijebak dari mana nih. Di mana nih aku mau menjebaknya gitu ya setan. Sampai putus asa setan menjebak orang ini saking solihnya. Tapi dijebak apa dari perbedaan tadi. Dibuat bermusuhan dengan saudaranya sendiri. Dia lupa bahwa musuh nyatanya siapa? Orang kafir. Maksudnya setan juga gitu ya. Setan dari kalangan jin dan manusia. Itu musuh nyata kita gitu. Tapi kenapa kok kita malah bermusuhan dengan seorang mukmin yang siapa tahu dia adalah kekasih Allah juga. Ya enggak, Siapa yang tahu seseorang itu menjadi kekasih Allah atau enggak? Hanya Allah gitu ya. Tapi bahkan kita menjadi musuh. Gara-gara apa? Berbeda pendapat. Kita udah melakukan amalan A, B, C, D, udah ini sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan gitu ya. Kemudian saat kita melihat orang yang beda dengan kita gitu ya. Kemudian kita akhirnya memusuhinya gara-gara apa, Gara-gara berbeda fikih.
akhirnya apa? Terjebak. Gimana Allah merahmati seseorang kalau orang itu penuh dengan musuh dalam hatinya penuh dengan kebusukan kepada saudaranya sendiri sebagai seorang mukmin gitu ya. Allah tadi ya disebutkan setan bahkan sampai putus asa nih dengan orang ini, saking solihnya gitu ya. Tapi dijebaklah dari lewat pintu yang dia lemah dengan itu ya, yaitu nggak bisa menerima perbedaan. Ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari hal yang ini, karena ini fitnah akhir zaman ini udah banyak ya. Saling bermusuhan gara-gara pendapat gitu ya. Dan kita jangan terjebak nih. Nih, misalkan kita punya guru ya. Dan guru kita misalkan melakukan kesalahan misalkan. Maka ya kita tidak mengikuti kesalahan itu. Karena dia juga manusia. Makanya lebih aman itu apa? Lebih aman itu memang kita lihat dalilnya, mengikuti sesuatu, misalkan ulama memberikan penjelasan ini, kita lihat dalilnya, kita baca ya, karena Allah memberikan akal gitu ya, maka kita disuruh membaca. Oh iya benar ya dalilnya ini ya. Bukan berarti akhirnya kita terlalu ikut dengan ulama A, sementara dia juga manusia dan terkadang dia juga melakukan kesalahan ya, akhirnya kita mengikutinya atau bahkan mencaci makinya ya, atau merendahkan serendah-rendahnya ya kan, nauzubillah ya ya. Jadi bagaimanapun juga terkadang manusia ya terjebak dengan perbedaan tadi ya, itu masalah fikih ya yang memang beragam ya. Kemudian syarat yang pertama tadi ya, ikhlas tadi ya, itu menjadi waktunya tinggal dikit ya. Jadi tadi ya bahwasanya yang pertama itu jangan ada berharap pujian manusia tadi ya, ria ya, ini pembahasan nanti ya ya. Kemudian ittiba, nanti juga ada pembahasan khusus ya, yaitu mencintai Rasulullah, nanti ada pembahasan khusus. Kemudian tujuan terbesar seorang mukmin apa tujuan terbesar seorang mukmin adalah ketika dia bisa melihat wajah Allah. Nah ini juga dipermasalahkan nih yang kayak begini, masa melihat wajah Allah gitu ya, mana ada gitu kan, nggak boleh gitu ya. Padahal ini juga ada dalilnya. Setiap orang yang punya visi terbesar dalam hidupnya, maka tujuan terbesarnya tak lain adalah ingin melihat wajah Allah. Makanya ada yang mengatakan hanya mengharap wajah Allah. Hanya mengharap wajah Allah. Jadi wajah Allah itu visi terbesar ya. Mana dalilnya? Di surat Yunus ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadatan ya. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun. Jadi ini apa ya? Kurang jelas ya di sini saya lihat di teksnya. Wala dzillatun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jadi di sini disebutkan bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik yaitu surga, dan tambahannya disebutkan tambahannya yaitu melihat wajah Allah. Dan maka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Surat Yunus ayat 26. Ibnu Katsir menjelaskan, rahimahullah ya, beliau mengatakan bahwasanya kenikmatan yang paling agung dan tinggi yang melebihi semua kenikmatan di surga adalah memandang wajah Allah yang maha mulia. Nah ini ya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dikatakan karena inilah tambahan yang dimaksud dari ayat itu. Ya, ini paling agung yang melebihi dari semua kenikmatan yang lainnya yang ada dari segala kenikmatan tersebut. Ya, pada ayat di atas dijelaskan bahwa melihat wajah Allah itu adalah tujuan tertinggi dari semua tujuan. Ya, memiliki tujuan besar mungkin ya. Kita misalkan mau apa nih? Menjadi orang yang bermanfaat, atau kita menjadi apa ya? Itu hanya cabang-cabang aja, tujuan cabang. Tapi tujuan terbesar kita adalah ingin mengharap wajah Allah. Ketika kita menancapkan ini dalam hati, insya Allah itu ini nanti pembahasan ikhlas ya. Di situ ketika kita mengatakan dalam hati kita ucapkan dengan lisan, ya Allah, aku ingin mengharap wajahmu, ya Allah. Aku melakukan ini, tolong ya Allah bantu untuk mengharap wajahmu. Mengharap wajahmu itu udah sesuatu yang paling tingginya. Ya, itu kuncinya
wajah Allah. Hanya mengharap wajah Allah. Jadi memang kalau orang sulit ikhlas itu ya kuncinya memang sering dilisankan. Ada kalau ulama gitu. Bahkan nih ulama ya diajak untuk menyolatkan mayat waktu itu ya ada seorang ulama gitu ya. Kemudian beliau balik ke belakang dulu. Beliau memperbaiki niat dulu, kemudian beliau kalau luruskan niatnya gitu ya. Dan orang kadang sulit ketika dia sulit ikhlas gitu ya, maka orang yang sulit ikhlas dengan salah satunya dengan cara melisankan. Karena ketika mulut kita melisankan, kuping kita mendengar, maka otak kita akan berjalan dan memerintahkan seluruh tubuh kita untuk ikhlas. Seperti itu ya jalannya ininya ya sistemnya gitu ya. Kalau sulit ikhlas, lafazkan aja ya Allah gitu ya. Aku hanya mengharap wajahmu ya Allah, hanya eh, mengharap melihat wajahmu. Maka Allah akan mudahkan insya Allah ya ya. Karena doa yang baik itu akan diterima ya. Nah kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan seorang yang bisa memasukkan dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku kecuali rahmat Allah. Jadi rahmat Allah ya, ini yang memasukkan seseorang ke dalam surganya. Bukan amalan kita, bukan karena kehebatan kita, rajinnya kita dalam beramal. Jangan memandang itu, tapi pandang bahwasanya karena rahmat Allah yang akan memasukkan seseorang ke dalam surganya. Dengan rahmat Allah, hanya rahmat Allah yang memberikan yang mampu memasukkan seseorang ke surganya. Jadi di sini ya setiap visi tujuan tentu mempunyai konsekuensi ya. Bila terasa sulit gitu ya, maka berdoa kepada Allah, mudahkan ya Allah. Yaitu tadi ya, lisankan. Selalu sering melisankannya dan insya Allah Allah akan mudahkannya. Ya, mungkin sampai di sini ada yang mau kita diskusikan dulu, Nah, ini ya, penanaman tauhid dalam kegiatan sehari-hari apa bukti tauhid kita kepada Allah. Di sini disebutkan memprioritaskan Allah daripada hal yang lainnya, ya. Kita memprioritaskan Allah daripada yang lainnya seperti apa? Ya, seperti aktivitas-aktivitas aktivitas yang kita temukan. Yang satu, misalkan ada yang mencari nafkah, tapi di situ kan ada nilai ibadahnya ya. Di situ berarti di situ dia bisa bersedekah dengan itu. Dia melakukan itu karena Allah gitu ya. Itu bisa bernilai ibadah. Kemudian apapun itu gitu ya. Jadi jadikan itu sebagai sarana kita menuju Allah, memprioritaskan Allah daripada yang lainnya. Kemudian memperbaiki amalan hati tadi ya, ucapan dan perbuatan tadi ya, bahkan sampai menangis pun kita gitu ya, karena nggak sanggup, nggak bisa, minta sama Allah gitu ya, dengan menangis sejadi-jadinya atau mungkin kita nggak mampu, Allah itu maha mendengar ya, maha melihat. Kemudian menuntut ilmu hanya untuk Allah, kemudian standar perbuatannya adalah Allah, halal haram, ya, standar perbuatannya adalah halal dan haram, yaitu hanya untuk Allah, orientasi hidupnya untuk Allah, ya jadi tujuan hidupnya tak ada lagi kecuali hanya untuk Allah, kemudian dia takut dan harap kepada Allah, memperbanyak sujud atau sholat di sini karena posisi terdekat seorang hamba dengan Robnya adalah ketika dia sujud, ketika dia sholat ya. Kemudian membersamai Al-Quran, bersegera untuk sholat fardu. Ya, sholat fardu ini tepat waktu. Diupayakan semampunya, diupayakan seoptimal mungkin kita bisa tepat waktu. Tanamkan bahwa sepenting apakah duniawi daripada Allah, gitu ya Kemudian mengupayakan diri tidak meninggalkan amalan-amalan utama, kayak misalkan zikir pagi petang, sholat sunnah, tahajud ya, dan apa namanya amal-amal solih lainnya ya, yang bisa menaikkan tingkat keimanan kita ya. Kemudian membiasakan membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah dari setiap aktivitas, kemudian zikir dan doa perlindungan dan lain sebagainya ya. Mungkin ini sampai di sini ya. Kita belum masuk kepada pembahasan syirik karena udah habis waktunya ya. Sampai 2 materi dulu terkait dengan tauhid ya. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan dulu, Umahat? Amin ya Allah ya Allah.
Semoga Allah Ada? senantiasa memberkati. Ya, monggo Iya, tadi disebutkan ada nabi dan rasul. Ini perbedaannya, nabi dan rasul perbedaannya. Maksudnya apakah nabi itu, apakah rasul itu juga seorang nabi? Untuk perbedaannya apa? Kemudian apa ini juga bedanya lagi antara kaum sama umat? Apakah sama, Ustaznya? Iya. Tadi perbedaan Nabi dan Rasul ya, ya. Ya. Iya. Nah, ini sebenarnya pembahasan kita di iman kepada Rasul ya nanti ya. Tapi kita secara umum aja ya. Perbedaan Nabi dan Rasul itu ada ya. Kalau Nabi itu dikatakan jumlahnya sangat banyak Nabi itu sampai puluhan ribu ya, dari disebutkan sebagian ulama mengatakan banyak. Tapi kalau Rasul ya, Rasul itu ada yang mengatakan jumlahnya 300-an ya. Ada yang mengatakan ratusan. Nah, perbedaannya apa? Kalau para Rasul gitu ya, itu yang lebih kuat pendapatnya. Ini kan banyak pendapat nih dari berbagai pendapat ulama yang mengatakan kalau Rasul itu menyampaikan syariat yang baru gitu ya. Syariat yang baru. Maksudnya tuh sebelum dia memiliki syariat yang baru gitu ya. Kemudian kalau nabi ini hanya melanjutkan syariat-syariat Rasul ya. Rasul sebelumnya. Itu nanti ada pembahasan khusus ya. Ada lagi pendapat yang mengatakan kalau Rasul itu berdakwah kepada kaum yang menentang. Ada juga yang mengatakan seperti itu ulama ya Kemudian Nabi itu berdakwah ya kepada kaum yang ya nggak sampai kaum yang menentang gitu ya. Nah, ada juga yang mengatakan seperti itu. Terus ada lagi yang menyebutkan ulama bahwasanya Rasul itu Rasul itu tuh seorang ya itu ya, yang ada beberapa poin itu ya yang pendapat ulama ya yang saya baca itu ya, bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya Rasul ini menyampaikan syariat yang baru. Ya, dia mempunyai syariat yang baru yang disampaikan kepada kaumnya. Umatnya sama ya, ya. Kaum sama umat itu sama ya. Kemudian kalau Rasulullah beda lagi. Khususan Rasulullah, beliau menyampaikan ke seluruh manusia. Kalau Rasul sebelumnya, Rasul-Rasul yang lain, itu hanya menyampaikan kepada kaumnya aja. Misalkan kaum Nabi Musa, Bani Israel, gitu ya. Kemudian Nabi Nuh kepada Nabi Nuh, kaum Lut ya, Nabi Lut ya, umat Nabi Lut ya, itu kaum Sodom misalkan ya. Nah itu mereka hanya sampai mereka itu kaumnya aja. Sementara waktu itu Nabi Lut sama Nabi Ibrahim kan hidup dalam zaman yang sama, tapi tempat yang berbeda. Tapi mereka memiliki menyampaikan kepada kaumnya. Sementara kalau Rasulullah seluruh manusia bahkan jin. Itulah perbedaan Rasulullah ya. Rasul utusan Allah Nabi Muhammad SAW gitu ya. Beliau menyampaikan kepada seluruh manusia. Ya tadi ya, kalau Rasul dan Nabi, ya Rasul tadi adanya kepada kaumnya, kalau Nabi tadi itu ya menyampaikan syariat-syariat Rasul sebelumnya. Ya, makanya kalau Khidir ya, misalkan Nabi Khidir itu dalam Al-Qur'an beliau dikatakan sebagai nabi. Ada yang mengatakan bukan juga ulama, ada yang mengatakan bukan. Tapi saya menganggap meyakini bahwasanya Nabi Khidir termasuk nabi dan bukan rasul. Sementara pada waktu itu ada Nabi Musa. Nabi Musa adalah seorang rasul. Beliau punya syariat baru, syariat ya sendiri. Ya, beliau punya dan beliau juga diturunkan kitab kepada beliau yaitu Taurat. Ya enggak? Nah, jadi ketika ini syariat ini ya disebutkan tadi ya ada nabi yang disebutkan dalam nabi yang tidak mempunyai syariat sendiri, maksudnya kayak Samuel gitu ya. Nabi Samuel yang hidup di zaman Nabi Musa juga gitu ya. Beliau yang
mengajarkan Taurat kepada Bani Israel juga. Ya, berarti syariat siapa? Syariat Nabi Musa. Ya, ya. Jadi di situ itu bedanya. Kalau Nabi itu banyak sekali disebutkan ya, bahkan katanya puluhan ribu, saya juga nggak tahu dalilnya, itu belum menemu ya, tapi saya mendapatkan dari guru kayak begitu gitu ya. Kemudian kalau Rasul itu ada 300-an jumlahnya. Kalau secara apa namanya, yang kita ketahui ya, wajib diketahui itu ada 25 ya, 25 nabi dan rasul itu ada dalam Al-Qur'an. Ada yang dikabarkan dalam Al-Qur'an, ada yang enggak. Tapi mereka banyak. Dan kita nggak tahu, wallahu alam ya, yang berapanya gitu ya. Terus nama-namanya juga hanya beberapa yang ini ya disebutkan dalam Al-Qur'an. Kayak misalkan tadi ya, Nabi Khidir dijelaskan dalam surah Al-Kahfi gitu ya. Kemudian itu yang disebutkan Nabi Samuel itu mungkin nggak disebutkan langsung ya nama nabinya, tapi disebutkan ketika Jalut itu, kisah Jalut dan Tolut itu, ya itu mereka mendengarkan nabi, maksud di situ ya Samuel itu ya, Nabi Samuel itu ya, kalau saya nggak salah ya, mungkin bisa dicek lagi ya, seperti itu. Bagaimana Itu perbedaannya ya. Iya, insya Allah sudah jelas. Ini kalau yang saya pernah dulu mendapatkan antara kaum dan umat itu ada perbedaan. Jadi barangkali ini saya keliru karena ternyata sebenarnya sama ya. Karena yang dulu saya pahami itu kaum itu bedanya dengan umat itu, kalau kaum itu memang belum tersentuh dakwah gitu. Tapi kalau umat itu yang sudah tersentuh dakwah kemudian mengikuti nabi atau rasul yang mendakwahi. Berarti keliru ya saya ya pemahaman itu. Mungkin bisa dicek lagi ya ya, karena saya belum dapat seperti itu ya. Dari sebelumnya, dari guru saya mungkin saya nggak sampai mendetailkan itu gitu ya. Jadi umat Nabi mungkin bisa jadi ya yang dapatkan itu adalah benar ya. Cuman saya pribadi belum sampai itu ya, tahu dari guru saya gitu ya terkait dengan bedanya kaum dengan umat gitu ya. Karena selama ini ya kaum Nabi Nuh gitu ya. Ya, kemudian kaum Nabi Lut yang saya pahami gitu ya. Ya. Terus umat Nabi Muhammad SAW gitu, umat Nabi Muhammad. Kemudian jarang ya kalau kaum ya. Mungkin bisa jadi yang Umu pernah dengar itu benar ya. Wallahu alam ya. Nanti saya cek lagi ya ya. Ya, terima kasih Ustazah. Nah, ini tadi ya beda tauhid dengan akidah ya ya. Kalau tauhid itu adalah lebih iman kepada Allah ya, adalah cakupan dari iman, bagian dari iman ya, bagian dari akidah itu. Tauhid itu adalah bagian dari akidah itu sendiri. Dan akidah itu nanti pembahasannya kan banyak gitu ya. Iman itu kan banyak. Nanti pembahasannya mirip-mirip. Ya mirip, saling mendukung gitu ya. Itu perbedaannya ya Kemudian amin ya. Ya ini Masya Allah Umu Kanesa ya. Beliau dari itu ya ya. Dari apa namanya dari kita bahas di kelas yang kedua ya, iman dan cabang-cabangnya yang kedua dulu ya Nah, Ustazah. Ya. Iya kun amin amin Allah. Ya jadi itu ya ya. Semoga pembahasan kita hari ini ya bermanfaat, dan terutama saya pribadi ya yang masih banyak apa namanya banyak kekurangan gitu ya. Saya menyampaikan ilmu ini ya, jaminannya saya pribadi, yaitu ketika saya nggak mengamalkan, Allah yang benci saya langsung gitu ya dan sangat berat sekali. Sebenarnya saya menangis ya, berat banget gitu ya ketika saya mendakwakan ini gitu ya, atau menyampaikan ini ke ummahat gitu ya. Tapi saya yakin gitu ya, ketika kita menolong agama Allah, Allah akan pasti menolong kita gitu ya. Setiap kita menolong agama Allah, Allah yang langsung akan menolong kita gitu ya. Termasuk Allah memberikan taufik ya. Setiap saat kita dimampukan untuk menjalankan ilmu kita ya
Mungkin sampai di sini dulu ya ya, karena waktunya udah habis ya. Kita tutup dengan istighfar ya dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf ya ya kalau ada salah gitu ya. Kesalahannya dari saya pribadi ya. Kalau kebenaran itu datangnya dari Allah, silakan diambil ya Ya. Saya undur diri dulu Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Jazakillah Silakan khair, Ustazah. Ustazah. Iya Nah, kuna. Ustazah. Terima kasih, Kuna. Ustazah. Sama-sama Jazakillah khair, Ustazah. Kuna. Ustazah.